tahu Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, di provinsi demi provinsi. Dan waktu saya berdiri di belakang, saya bilang, Tuhan, semua ini pahlawanmu, hamba-hambamu yang kau pilih untuk melayani Engkau. Hari ini saya bersama Ibu Deborah Puji. Saya adalah anak rohani dari Ibu Deborah Puji dan anak rohani dari Bapak Ibu saya yang ada sebelah kiri saya, Pak Wesley dan Ibu Elizabeth. Saya bersyukur ada banyak tangan-tangan yang menopang buat sampai naik di atas. Tapi kadang ada waktunya kita menjadi letih dan kita memulai kendor semuanya. Saya hanya satu slide pagi hari ini dan saya akan serahkan kepada Ibu Puji. Terkadang kita udah melayani Tuhan. Saya dari kecil udah kenal yang nama pelayanan. Bahkan dari kandungan ibu saya udah kenal namanya pelayanan. Tapi ada waktunya, ada saatnya saya berkata, Tuhan, saya ingin nikmati seperti orang lain juga. Tapi bukan nikmati yang ilahi. Kalau bisa yang lain bisa nonton, saya ingin nonton. Kalau yang lain bisa pacaran, saya juga ingin bisa pacaran. Tapi Tuhan berkata lain dalam hidup saya. Nah, pilihanmu adalah ada di dalam tudungnya Tuhan. Buat kita tahun depan, tahun ini, untuk menjadi orang yang tak terkalahkan. Jaminan Tuhan untuk tetap ada di dalam kemahnya, ada di dalam tudungnya. Jangan biarkan sedikit pun hidup kita keluar dari kemahnya, dari tudungnya. Tudungnya gak kemana-mana. Tapi begitu kita keluar, maka ada panas, ada kekeringan. Tapi di dalam kemahnya, di dalam tudungnya, engkau dijamin seperti tongkat yang mati. Tapi di dalam hadiratnya, maka tongkat itu bertunas, berbunga, dan berbuah. Hari ini Tuhan berkata, aku yang jamin engkau, bukan kuat dan gagahmu, tapi oleh karena roh Tuhan. Maka engkau menjadi orang yang tak terkalahkan, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Kita buka sama-sama di dalam boleh PPT-nya lanjut. Ini yang Tuhan katakan buat setiap kita. Pertama, harus kita tahu bahwa tidakkah Bapak Ibu semuanya kita yang ada di tempat ini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Waktu saya baca ayat ini, tiba-tiba muncul sebuah pengertian yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Allah yang kekal berbicara seperti Mazmur 91 ayat 1. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi. Pastikan pagi hari ini untuk kita menjadi tak terkalahkan dan tidak menjadi lelah. Pastikan kita duduk di dalam naungannya. Terkadang kita seperti sok pintar, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya merasa saya sok pintar karena udah S3. Itu bukan jaminannya. Tuhan berkata, itu tidak jamin. Yang jamin engkau duduk di dalam hadiratnya. Saya tahu semuanya, bahkan kita Bapak Ibu mau suruh khotbah, pasti muncul ayat demi ayat di pikiran kita Bapak Ibu. Akan muncul ayat renungan, bahkan kita keluarkan buku kita yang tebal. Ini dari tahun sekian ke tahun sekian kita keluarkan, seperti Bapak saya punya catatan khotbah yang saya temui penuh. Tapi kalau di dalam hadiratnya,
tak terduga pengertiannya. Mau khotbah 7 kali, 10 kali, ada pengertian yang dari Tuhan. Itu yang jamin kita. Kata duduk dalam bahasa aslinya berkata yasat, yang artinya kita duduk dengan benar dan memastikan, memperkatakan seperti seorang hakim yang berkata ini jadi buat bangsa kita, buat kota kita. Tetapi kalau kita gak pernah duduk di dalam namanya Maha Tinggi, kita gak akan pernah tahu apa yang dia bicarakan. Tapi waktu kita duduk di dalam naungannya, dia akan menaruh perkataannya. Maka kita berkata, yang tidak boleh terjadi bangsa ini, tidak boleh. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan. Maka itu jadi. Tapi begitu kita lihat berita, kalau kita di luar hadirat Tuhan, kita menjadi orang yang lelah. Boro-boro mau angkat senjata, atau angkat sebuah yang Tuhan percayakan, terasa seperti berat. Karena ada di luar. Lagu yang tadi katakan, oh mulianya hadirat-Mu Tuhan. Mazmur 91, ini nyanyian yang Musa tulis waktu dia berjalan ke dalam lembah yang kelam itu. Dalam kabut yang kelam, di mana bangsa Israel tidak mau bertemu dengan Tuhan. Tapi waktu dia berjalan, ada nyanyian demi nyanyian yang terdengar, di mana pernah bangsa Israel diluputkan. Itu yang jamin Musa. Dan Musa nyanyikan nyanyian ini. Dia melihat ada perjanjian demi perjanjian yang Tuhan kerjakan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah jalan begitu jauh melayani, tapi ada waktunya kita duduk di dalam hadiratnya untuk dengar apa yang akan dia lakukan. Tetapi kadang kita merasa kita sudah S3 seperti saya, so jago, so pintar. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak menyindir Bapak Ibu, tapi saya berkata buat diri saya, tahun ini kita butuh Tuhan untuk menjadi orang yang tak terkalahkan dan menjadi orang yang menang. Saya mau kesaksian, waktu itu saya sama Ibu Deborah Puji, kami pergi ke Iran. Kami pelayanan di sana. Singkat cerita, kami ada pergi ke suatu tempat namanya kota Napolis, ya. Napolis itu ibu kota kerajaan di mana raja yang memberikan bangsa Israel untuk bangun sebuah bait Allah. Di situ Daniel, Esther, mereka semuanya di situ. Kami mau masuk di tempat itu, Bapak Ibu. Tujuannya mau doa peperangan rohani di tempat itu. Dan di situ tempat itu untuk menguasai seluruh bumi. Menguasai waktu itu bangsa Iran, Asyur, mereka menguasai seluruh bumi. Kami nggak tahu caranya. Bapak Ibu, dalam perjalanan ada satu tempat yang harus kami tuju, yaitu makamnya Daniel. Dari makamnya Daniel ke tempat Neapolis itu kira-kira 7 jam. Begitu kami nyampe 7 jam di tempatnya, Ibu Deborah Puji berkata kepada kami, saya harus balik ke tempatnya Daniel. Kira-kira kalau mau balik hari itu, saya bilang, Bu, mohon maaf, saya tidak kuat, Bu. Kami udah teler, gak kuat. Secara fisik, gak kuat. Tiba-tiba kami semua kumpul dan berkata, Ibu berkata, mari kita nyembah. Nyembah Tuhan dalam keadaan yang lelah. Mungkin Bapak Ibu rasa pantatnya maaf, kram dan sebagainya. Pasti gak fokus dan sebagainya. Gak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba Ibu berkata, saya akan tidur. Kita semuanya tidur. Besok pagi bangun. Kalau Tuhan bicara lewat mimpi, tolong sampaikan semuanya. Begitu disampaikan, kami tidur. Saya bangun pagi-pagi. Saya bilang, Bu,
saya nggak mimpi apa-apa, Bu. Maka keringat dingin saya. Dalam hal ini saya bersama Ibu Puji sebagai pembicara. Tapi kalau dalam pelayanan, hormat Ibu. Kalau peperangan, ini jenderal yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak mimpi apa-apa, Ibu. Saya tanya teman saya, Ibu Imelda, yang lainnya, gak mimpi apa-apa. Ibu berkata, saya tadi pagi mimpi tiba-tiba ada seorang lewat dan celetuk berkata, Ibu mimpi apa? Tiba-tiba blank. Ibu gak mimpi apa. Lupa apa yang Ibu Puji mimpikan. Padahal ada kunci rahasia di dalam mimpi itu yang Tuhan sampaikan. Apa yang harus kita lakukan di kota itu. Dan menentukan apakah kita harus balik ke tempatnya Daniel. Singkat cerita, please, oh mulianya. Bapak Ibu tahu, saya ambil gitar, kami nyanyi, nyembah Tuhan. Yang terjadi adalah, tiba-tiba mimpi itu diceritakan oleh Tuhan ke Ibu Deborah Puji. Tidak ada satupun yang meleset di hadiratnya. Mimpi itu diceritakan kembali. Bapak Ibu mau tahu, kami datang, Tuhan berkata, tidak usah kembali ke tempat Daniel. Kamu langsung ke tempat kotanya. Dan kami doa di tempat itu. Bayangin tempat itu dijaga ketat. Ada satu tempat di mana itu khusus buat raja-raja. Bayangin Bapak Ibu, tidak bisa masuk, siapapun yang masuk harus dikawal. Dan Tuhan berkata dalam mimpi yang kepada Ibu Deborah Puji berkata, lewat pintu belakang. Kami cari, udah kesana kemarin, gak temu. Tuhan ngomong dengan Ibu Deborah Puji, lewat pintu belakang. Bapak Ibu tahu, di bagian belakang ada ruangan yang kecil. Di situ kepala security seluruh kota negara Iran berkata, saya yang kawal kalian, masuk. Bapak Ibu, kita masuk di dalamnya, kita doa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita ada di dalam hadiratnya. Tapi terkadang kita nggak suka ada di dalam hadiratnya. Kita merasa kita paling jago. Kita merasa kita paling oke. Tuhan berkata, nah tahun ini dengar dia. Dan pastikan kita tetap ada dalam tudungnya. Saya minta tolong slide-nya yang perwira. Saya tutup dengan perwira terus. Lanjut. Lagi. Maaf, di sini. Iya. Saya kenapa minta Ibu Deborah Puji di depan? Saya bukan mau kerjain beliau, Bapak Ibu. Ini pemimpin saya. Saya seorang AB, bukan ABG. AB itu armor bearer, pembawa senjata. Satu ketika beliau marah sama saya berkata, kamu ini AB atau ABG? ABG tahu? ABG Bapak Ibu? Anak baru gede. Tapi saya mau sampaikan buat Bapak Ibu semua, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, kamu menjadi hambaku, engkau sudah menjadi lelah. Engkau berlari dengan kuda, engkau sudah letih. Bagaimana engkau berlari melihat lawatan yang besar di bangsa kita? Jangan sampai kita letih. Ada seorang AB armor bearer yang sejati, yang luar biasa. Daud punya triwira yang namanya Eliezer. Hari itu bangsa Israel sedang berperang. Mereka berperang semuanya. Di tengah-tengah peperangan, banyak yang mengundurkan diri dan lari semuanya. Coba cek kanan kiri. Apakah engkau masih berdiri mempertahankan ladang jelai seperti Eliezer? Tuhan berkata, jelai ini kadang tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Jelai ini yang dipungut oleh Rut. Sisa-sisa jelai yang dia pungut, dia ambil yang tidak diperhitungkan.
Tapi Eliezer, dia berdiri di samping Daud. Dia pertahankan itu sampai pedangnya tidak dilepaskan. Tahun ini jangan lepaskan pedang, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jubah karunia, semuanya jangan dilepaskan, Bapak Ibu. Jangan dilepaskan, karena di awal kita tahu Dia yang jamin kita. Saya nggak tahu apakah masih di tangan Bapak Ibu ada pedangnya. Apakah masih ada jubahnya, ikat pinggangnya, semuanya di dalam kita, buat kita menang, tidak terkalahkan. Pastikan seperti Efesus 6 ayat 10, kita kuat di dalam Tuhan dan kenakan seluruh selengkap senjata Tuhan. Tetapi apakah kita masih pakai pedang kita? Apakah kita masih didapati berdiri di hadapan Tuhan? Hari itu saya bersama ibu, kami pelayanan ke provinsi. Di tengah kegiatan yang Tuhan taruh buat kami doakan, hari itu saya lihat peristiwa yang saya nggak tahu seperti apa. Ada yang datang banyak cari Ibu Puji, dan saya berkata, Bu, Ibu tidur, istirahat, saya akan berjaga-jaga. Dan apa yang terjadi? Tuhan bawa lebih lagi, lebih lagi. Pastikan kita didapati tetap berdiri di samping pemimpin kita, di samping Tuhan, panglima kita. Daud dibawa naik, otomatis ini juga dibawa naik. Kadangkala tudung itu berjalan tanpa kita sadar, kita ada di luar dan kita tidak tahu. Tapi waktu kita ada di dalamnya, mohon maaf Ibu boleh berdiri sebentar, Bu. Saya tidak kerjain Ibu, mohon maaf. Ibu Puji bergerak, Pak Samuel juga akan bergerak. Ibu bergerak kemana aja, Bu? Saya akan ikutin terus. Saya akan ikutin. Saya akan ikutin. Saya akan ikutin. Bapak Ibu tahu, kalau Tuhan bergerak, kita juga bergerak dengan Tuhan. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita. Sebab firman-Nya berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya mau tanya lagi, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi persoalannya, benarkah kita ada di pihak Tuhan? Yang buat kita lelah di luar adalah keletihan kita di hati kita yang gak pernah jujur di dalam tudungnya Tuhan. Kita berkata, Tuhan letih. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita ngomong dengan Tuhan, Dia akan barui kita. Itu yang buat kita ada terus di dalam pihaknya Tuhan. Tetapi kalau Dia di pihak yang lain, bahaya hidup kita. Pastikan tahun ini buat menjadi orang yang lebih pemenang, kita ada di pihaknya Tuhan. Panci-pancinya Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri, engkau di pihak mana? Saya bukan bilang nomor 1, 2, 3, tidak ada. Pihak mana? Bapak Ibu, semuanya tahu di Alkitab ada sebuah peristiwa. Hari itu Tuhan melawan bangsa Israel. Karena hatinya melenceng jauh dari Tuhan. Balak dan Biliam datang untuk mengutuki bangsa Israel. Apa yang jadi? Tidak ada yang bisa menembus bahkan buat kutuk itu keluar, gak bisa. Tapi yang keluar berkat demi berkat. Tapi hari itu dikatakan, Biliam berkata,
mereka ini dijaga oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu mau tahu, begitu mereka ditawarkan dengan perempuan-perempuan yang cantik dari bangsa yang lain, hatinya bergeser keluar dari tudungnya. Maka hari itu Tuhan lepaskan Sampar dan bangsa Israel hari itu mati banyak. Saya minta anak muda boleh ada sini? Boleh? Ya, sama Panji. Satu aja. Habis ini saya akan serahkan ke Ibu Deborah Puji. Ya, tolong dipegang ujung ke ujung. Dibentangkan. Ya. Saya minta ada satu orang masuk di tengahnya, angkat tinggi. Iya, satu orang, iya. Ya, kamu di tengah. Iya, siapa di tengah? Iya. Kalau ada musuh datang, siapapun datang, ini yang menjadi perisai kita. Ada di dalam naungan tempat yang maha tinggi. Itu buat saudara dan saya tidak menjadi lelah dan letih. Tetapi kalau ini keluar, apakah tudungnya tempatnya bergerak juga? Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ini juga bergerak? Dia cinta Tuhan loh. Kalau dia ke sana, apakah ini masih bergerak? Tapi kalau dia tetap tinggal, apapun datang, semuanya datang, tidak bisa kena. Sebab yang menjadi perisai kita ialah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu semuanya ke pagi hari ini, kita sama-sama belajar. Ada dalam tudungnya Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi orang yang tak kenal lelah. Dan menjadi orang yang terus berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Amin.